Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا wazidna ilman wa alhiqna bis salihin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami'ul Husna Bapak Ustadz Haji Sudirman dan jajaran pengurus yang lainnya. Yang sama-sama kita hormati Koordinator Kuliah Subuh Ahad Gabungan Bapak Ustadz Haji Madani bin Haji Madali beserta Sekjen Kiai Haji Hamzah Ahmad, para guru kita, imam kita Kiai Haji Abdul Wadud Kashful Anwar, Kiai Haji Julian Lukman, Dr. Taufik, dan pembicara nanti Profesor Kana Sutisna, serta para kiai, para asatidah, para tokoh masyarakat yang minta maaf tidak disebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah. Dan juga tidak lupa, mohon maaf tidak disebutkan Kiai Haji Zainal Arifin, orang tua kita, guru kita. Mata'anallahu bituli hayatih. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan oleh para guru kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mengambil pelajaran dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Al-Imam Al-Mawardi. Beliau menuliskan bab-bab yang sangat penting untuk menjadi pegangan kita dalam memilih pemimpin. Karena memilih pemimpin ini tidak boleh sembarangan. Ada panduan, beliau menyebutkan diantaranya fi wujub ikhtiyar al-aslah, bahwa wajib hukumnya memilih pemimpin yang terbaik. Wajib hukumnya memilih pemimpin yang terbaik. Fa idza ijtama'a ahlul 'aqdi wal hal lil ikhtiyar. Kalau ahlul 'aqdi wal hal, yaitu orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipilih untuk memilih pemimpin. Jadi bayangkan dalam Islam itu ada tahapan-tahapannya. Untuk memilih pemimpin ada orang-orang yang khusus, nggak sembarangan. Kalau kita di sini milih pemimpin semuanya bisa milih, ya. Ada yang profesor milih,
yang orang biasa juga bisa milih. Tapi dalam Islam yang diajarkan dan disunnahkan sejak dari zaman Khulafa ar-Rasyidin, itu biasanya mereka memilih orang-orang yang secara khusus nanti akan memilih dan akan mengelola negara ini. Itulah yang disebut dengan ahlul aqdi wal hal. Kalau kita dulu punya DPR, kira-kira semacam itu DPR, tapi DPR punya kualifikasinya, tidak sembarangan. Jadi orang-orang yang memang khusus memecahkan masalah-masalah yang penting dalam bernegara itu dipilih dan orangnya masuk dalam lembaga yang disebut dengan ahlul aqdi wal hal. Kalau mereka sudah berkumpul, mereka sudah kumpul bareng untuk memilih pemimpin lil ikhtiar. Mereka ini harus berkumpul, bukan satu orang, tapi lebih dari satu orang. Jumlahnya bisa 5 orang, bisa 10 orang, bisa ratusan orang bahkan. Mereka berkumpul mewakili umat untuk memilih pemimpin. Jadi untuk memilih pemimpin itu hendaknya dengan musyawarah. Jadi mereka bermusyawarah satu dengan yang lain. Dan ini adalah prinsip Islam, karena Allah Ta'ala sendiri menyuruh nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasyawirhum fil amri. Itu Nabi disuruh untuk bermusyawarah. Bayangkan, Nabi yang ilmunya tidak kita ragukan, yang langsung dapat tuntunan dari Allah Ta'ala masih disuruh untuk bermusyawarah, untuk mengajarkan kepada kita kalau mengambil keputusan, apalagi keputusan yang sangat penting, hendaknya bermusyawarah. Jangan merasa pintar sendiri, jangan merasa sudah hebat jadi bisa mengambil keputusan sendiri. Biasakan bermusyawarah, biasakan bermusyawarah. Nabi biasa musyawarah, apalagi dalam urusan-urusan yang penting. Misalnya dalam perang Badar, Nabi bermusyawarah di mana kita mau ambil posisi. Lalu sahabat memberikan usulan, memberikan masukan. Lalu diambil keputusan oleh Nabi berdasarkan masukan mereka. Demikian pula dalam perang Uhud. Ada perselisihan, ada perbedaan pendapat. Ada sebagian mengatakan kita bertahan di kota Madinah saja. Tapi sebagian yang lain yang masih muda-muda, semangat ya, apalagi belum ikut dalam perang Badar sebelumnya, mereka ingin kita keluar aja, jangan di dalam Madinah, kita keluar. Akhirnya dimusyawarahkan di antara mereka. Nabi sebetulnya tadinya pengennya di dalam kota Madinah, tapi karena pendapat dari para sahabat sebagian besarnya ingin keluar dari kota Madinah, menyambut musuh di luar Madinah, maka Nabi menerima usulan mereka. Bayangkan kelapangan dada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah prinsip syura dalam Islam, dan itu yang dikembangkan oleh para sahabat sesudah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amruhum syura bainahum. Urusan orang-orang beriman itu diputuskan lewat syura, diputuskan lewat syura, bermusyawarah di antara mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidak akan pernah merugi, kecewa orang yang istikharah, minta petunjuk dari Allah, dan tidak akan menyesal orang yang meminta pendapat dari orang lain, terutama yang sudah punya pengalaman dan seterusnya. Fa idza jatama'a ahlul 'aqdi wal halli lil ikhtiyar, kalau mereka sudah berkumpul untuk memilih, tasaffahu ahwala ahli al imamah al mawjudah fihim syurutuha, lalu mereka menganalisa, mereka mengkaji kondisi orang-orang yang memang layak menjadi pemimpin yang memenuhi syarat. Dilihat siapa saja orang-orang yang kira-kira layak menjadi pemimpin, yang syarat-syaratnya memenuhi. Jadi dikaji oleh mereka, tidak sembarangan. Mereka mengkaji, tasaffahu, dengan jujur mereka mengkaji, meneliti, menelisik satu persatu calon atau kandidat yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin. Bukan berdasarkan banyaknya uang, bukan.
bukan berdasarkan bagi-bagi kekuasaan, saya dapat apa nanti, bukan itu. Karena ini amanah dari Allah. Mereka akan memilih pemimpin, di pundak mereka ada amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka memilih dengan detil, dengan teliti, dengan cermat. Al-mawjudah fihim syurutuha, siapa saja orang-orang yang memenuhi syarat. Faqaddamu lil bai'a minhum aktsarahum fadlan, dan mereka mengajukan untuk dibaiat di antara mereka orang yang paling utama di antara mereka, yang memiliki kelebihan di antara mereka. Wa akmalahum syurutan, orang yang paling sempurna syarat-syaratnya. Wa man yusri'un nasa ila ta'atih, dan orang yang paling cepat ditaati. Kalau dia mengambil keputusan langsung ditaati, direspon. Wala yatawaqqafuna an bai'atih, dan tidak ragu-ragu mereka dalam membaiatnya. Artinya apa? Jelas. Orang yang dipilih itu harus jelas, track recordnya jelas, pendidikannya juga jelas, latar belakangnya juga jelas, asal usulnya juga jelas, pengalamannya juga jelas. Ini yang membuat kita nggak ragu-ragu. Tapi kalau kita masih bingung, ini siapa, orang dari mana dia asalnya, ya, pendidikannya tidak jelas, kita jadi ragu-ragu. Maka disebutkan di sini wala yatawaqqafuna an bai'atih. Jadi jangan sampai kita memilih orang yang masih diragukan. Kita harus mantap dalam memilih, ya, harus orang yang jelas, punya kriteria. Fa idza ta'ayyana lahum min bainil jamaah man addahumul ijtihad ila ikhtiyarih aradu alaih. Kalau sudah jelas, ta'ayyana lahum, sudah jelas bagi mereka, ya, di antara jamaah man addahum al-ijtihad ila ikhtiyarih, yaitu orang yang ketika mereka sudah berijtihad, nah kemudian sudah jelas siapa orangnya. Nah baru ketika itu araduha alaih, baru kepemimpinan itu ditawarkan kepadanya. Kira-kira orang ini mau apa enggak? Misalnya fulan sudah memiliki kriteria, ditawarkan kepada dia. Jangan langsung diangkat, dipaksa tanpa terlebih dahulu ditawarkan. Sebab bisa jadi secara kriteria dia memang memenuhi kriteria, tapi bisa jadi dia nggak mau menjadi pemimpin, tidak mau untuk diangkat sebagai penguasa, bisa jadi. Karena itu tidak boleh dipaksa. Kita aja dalam beragama tidak boleh ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Apalagi dalam memilih pemimpin tidak boleh dipaksa, harus siap. Harus orang yang memang siap untuk menjadi pemimpin dan penguasa, maka ditawarkan terlebih dahulu. Ini yang disebutkan araduha alaih fa in ajaba ilaiha baya'u. Kalau orang tersebut merespon, menerima tawaran itu, maka baru dibaiat. Baru dibaiat kalau dia siap. Kira-kira dia siap melaksanakan tugas, siap melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya, maka ketika itulah baru dia dibaiat. Nah ini hal yang sangat penting. Jadi disebutkan baya'uhu 'alaiha wa na'aqadat bi bai'atihim lahul imamah, dan dengan baiat tersebut maka sah dia menjadi pemimpin atau penguasa. Kalau sudah dibaiat, sah menjadi pemimpin dan penguasa. Dan kalau sudah sah menjadi pemimpin dan penguasa dengan baiat tadi, falazima kafatal umma ad-dukhul fi bai'atihi wal inqiyad li ta'atihi. Maka umat semuanya, bukan cuma ahlul aqdi wal hal, bukan cuma yang milih, tapi semua umat, kalau pemimpin itu sudah terpilih, maka semuanya
wajib berbaiat juga dan wajib taat kepadanya. Ya, jadi kalau sebelum dipilih kita masih milih, boleh kita beda pendapat. Kayaknya saya lebih cocok sama si fulan. Yang satu lagi bilangnya saya lebih cocok dengan fulan, dengan si A, dengan si B. Mungkin beda. Tapi setelah bermusyawarah menimbang berbagai hal, lalu dipilih si A misalnya, yang tadinya memilih B itu harus berbaiat kepada si A juga, taat kepada si A. Nggak boleh dia bilang saya kan nggak milih dia, nggak boleh. Ya, karena dia sudah diangkat. Kalau sudah diangkat harus ditaati sam'an wa ta'atan, harus. Jadi boleh saja di awalnya berbeda pendapat, tapi kalau sudah diangkat dan ditetapkan maka harus kita sami'na wa ata'na. Karena dia termasuk ulil amri. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Harus taat. Jadi taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri. Nah, cuma jemaah sekalian, bedanya itu kalau taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu sifatnya absolut, mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Ya, tidak ada tawar-menawar. Taat kepada Allah harus mutlak. Sami'na wa ata'na. Taat kepada Rasul juga begitu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Nabi harus kita ikuti. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam harus dihindari. Ini yang ditetapkan oleh para ulama, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul sifatnya mutlak absolut. Tapi kalau kepada pemimpin itu tidak mutlak. Makanya tidak ada ati'u ulil amri, tidak ada wa ati'u ulil amri. Tetapi Allah mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa tidak ada ati'u ulil amri? Karena ketaatannya tidak mutlak. Kita harus taat dalam hal yang ma'ruf. Innamat ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Kalau nyuruhnya yang baik-baik, kalau keputusannya yang baik, kalau keputusannya memberikan maslahat, kita wajib taat. Tapi kalau keputusannya tidak memberikan maslahat, ya artinya menyimpang dari tuntunan agama, menjurus kepada maksiat dan kemungkaran, walaupun itu sudah menjadi putusan pemimpin, tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau urusannya maksiat kepada al-khaliq, enggak boleh. Jadi ketaatan kepada Allah harus diutamakan, ketaatan kepada Rasul harus diutamakan. Nah, kalau ulil amri menyuruh yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, harus taat walaupun berat bagi kita. Nah, ini kaedahnya yang diajarkan di dalam Islam. Jadi disebutkan wa in imtana'a minal imamah wa lam yujib ilaiha lam yujbar 'alaiha. Tapi kalau dia enggak mau, tadi dia ditawari sebagai penguasa, sebagai pemimpin, tapi dia menolak. Dia tidak mau menjadi pemimpin. Wa lam yujib ilaiha, dia tidak menerima, tidak merespon, tidak menjawab. Wa lam yujbar 'alaiha, tidak boleh dipaksa. Jadi enggak boleh dipaksa, ya. Li'annaha 'aqdu muradatin wa ikhtiyarin. Sebab itu akad sifatnya pilihan. Harus ridha sama ridha. Kalau dia ridha baru diambil. Boleh diangkat dia sebagai pemimpin. Tapi kalau dia tidak ridha jangan. La yadkhuluhu ikrahun wala ijbar. Tidak boleh ada pemaksaan. Ini Islam luar biasa mengajarkan kepada kita segala sesuatu harus dilakukan
dengan kesadaran dan dengan sukarela. Jangan sampai ada pemaksaan. Wa udila anhu ila man siwahu min mustahiqiha. Kalau dia enggak mau, maka cari yang lain yang sesuai dengan kriterianya, yang berhak untuk diajukan sebagai kandidat sebagai pemimpin. Nah, cari yang lainnya. Ini yang diajarkan oleh Islam. Artinya jangan sampai ada pemaksaan. Ya, jangan sampai ada pemaksaan. Kalau nggak mau, ya cari yang lain yang memenuhi kualifikasi, yang memenuhi syarat. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Kemudian sesudah itu, falau takafa'a fi syurutil imama itsnan. Kalau ada dua orang misalnya yang sama-sama memenuhi syarat, kualifikasinya sama. Sama-sama berilmu, sama-sama adil, sama-sama jasadnya, fisiknya prima, memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin. Ada dua calon misalnya. Quddimalaha ikhtiyaran asannuhuma, maka yang diprioritaskan adalah yang paling senior. Yang paling senior, yaitu yang usianya lebih tua. Ya, yang usianya, kenapa yang usianya lebih tua? Karena lebih berpengalaman. Ya, dia sudah makan banyak apa? Kesian juga kalau banyak makan garam. Ya. Jadi lebih senior. Nah, ini yang dipilih. Jadi yang dipilih kalau ada dua kandidat, kualifikasinya sama, sama-sama bagus, sama-sama alim, sama-sama cerdas, sama-sama berpengetahuan, fisiknya juga prima, maka yang harus dipilih yang lebih tua. Tapi yang lebih tua yang masih fit, ya, yang masih fit. Wa illam takun ziyadatus sin ma'a kamalil bulugh syartan, walaupun memang lanjutnya usia itu tidak menjadi syarat. Yang penting dia memang sudah benar-benar baligh. Jadi lanjutnya usia, ya, usia lanjut itu tidak menjadi syarat. Bisa jadi yang muda bagus, bisa jadi, ya. Artinya Imam Mawardi juga ingin menegaskan bahwa usia itu bukan syarat mutlak. Tapi kalau ada yang usianya sudah tua, berpengalaman, tapi memenuhi kriteria, maka itulah yang hendaknya lebih dulu diprioritaskan. Fa in buyi'a asgharuhuma sinnan jaza. Kalau yang dipilih yang lebih muda, itu juga boleh, kata beliau. Yang penting mumpuni, ya, yang penting mumpuni, bukan hanya sekedar muda. Kadang-kadang sekarang orang bilang kan dia muda, usianya muda, ya, bagus. Belum tentu yang muda itu bagus. Jadi jangan sampai mengesampingkan kriteria-kriteria yang lain. Kalau yang muda itu memang punya kriteria, kenapa tidak? Boleh, ya. Tapi kalau tidak punya kriteria, jangan karena asal mudanya saja. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Walau kana ahaduhuma a'lam wal akhar asja' ru'ya fil ikhtiyar ma yujibuhu hukmul waqti. Nah, ini kalau salah seorang di antara mereka lebih alim, sementara yang lain lebih berani. Jadi ada dua orang, yang satu lebih alim, yang satu lebih berani. Maka yang didahulukan, yang diperhatikan dalam memilih adalah yang sesuai dengan tuntutan kondisi ketika itu. Yang dibutuhkan orang yang seperti apa? Ya. Ada penjelasannya nih. Ya. Disebutkan oleh Imam Mawardi, fa in kanatil haja ila fadli syaja'ah ad'a lintishari al-thughur wa dhuhuril bughat kana al-asja' ahaq. Kalau ketika itu misalnya kondisi negara dalam kondisi terancam bahaya, banyak serangan musuh dari luar, banyak orang-orang zalim, banyak kejahatan, maka ketika itu yang dibutuhkan yang berani. Yang berani dibutuhkan ketika negara sedang terancam. Kemudian disebutkan wa in kanatil haja ila fadlil ilmi ad'a li sukuni dahma wa zuhuri ahli bidah
kanal a'lamu ahaq. Tapi kalau seandainya ketika itu yang tersebar justru orang-orang bodohnya yang banyak, orang-orang ahli bid'ahnya yang banyak, orang-orang yang menyimpang yang banyak, berarti pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang lebih alim, yang lebih berilmu. Jadi sesuai dengan kebutuhan zaman. Ini yang disebutkan oleh Imam Mawardi. Masya Allah, luar biasa beliau menjabarkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang sesuai dengan kondisi kita, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa kemaslahatan dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini membawa penambahan pemahaman kita yang terbaru. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kami persilakan saja dengan hormat guru kami Kiai Haji Profesor Dr. Kana Sutrisna untuk menyampaikan tausiah. Tema hari ini siar-siar, mempertahankan siar-siar Islam di bulan yang dimuliakan Allah. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Puja-puji hanya milik Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam ini sebagai wujud mahabbah kita bil khusus kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga kepada para pewaris ajarannya, yaitu para ulama. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa terus berkhidmat menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah yang sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kita pertahankan hingga ajal menjemput. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Harapan besar kita kelak di yaumul kiamah, Allah takdirkan kita, Allah masukkan kita dalam barisan Rasulullah, dan juga Allah takdirkan kita bisa menatap wajah Allah. Allah takdirkan kita masuk ke dalam surganya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya, kira-kira dalam hidup ini yang dianggap paling penting di antara yang penting apa? Yo. Hah? Syukur. Apalagi? Ini kan beda-beda pasti jawabannya. Apa kira-kira? Sehat. Kematian. Emang mati penting ya? Kayaknya ada yang siap ini. Sudah harus siap ya. Saya mohon maaf tadi lupa kesebut Bapak Kiai Haji Kasful Abdul Wadud Kasful Anwar, imam kita ya. Mudah-mudahan Allah sehatkan, panjang umur. Ya, apa kira-kira yang paling penting di antara yang penting? Iman dan Islam. Dan biasanya kenapa itu saya tanya? Karena sesuatu yang dianggap penting, meskipun kita dalam kondisi genting, itu bisa ditinggalin. Betul gak? Tapi kalau kemudian itu tidak penting, maka kita dijamin akan dicuekin. Maka ada orang yang dianggap penting, meskipun kita baru takbir, lihat handphone nyala, ada yang dihormati karena itu penting. Ada tulisan bahkan itu handphone nyala, WA-nya, siap-siap Anda sebentar lagi mau naik pangkat. Kira-kira sholatnya diberhentiin, dilanjutin?
Oh, itu karena dianggap penting. Sebab itulah mari kita sepakati, mari kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita yang paling terpenting hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada pagi hari ini adalah menghidupkan syiar-syiar Islam di bulan mulia. Allah di dalam Al-Quran surat ke-9 ayat 36 memberikan informasi kepada kita. Apa yang Allah informasikan kepada kita? Inna idatash syuhur indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawat wal ar minha arba'atu hurum. Allah ini ciptakan yang namanya alam semesta ini. Seiring dengan diciptakan alam semesta ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan waktu. Dan waktu yang terkecil namanya detik, kemudian menit, kemudian hari, kemudian minggu, kemudian bulan, dan kemudian tahun. Dan itu semuanya adalah Allah yang ciptakan. Lillahi ma fis samawat wa ma fil ar. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu milik Allah, termasuk tubuh kita ini milik Allah. Kita aja yang ngaku-ngaku. Padahal aslinya adalah milik Allah. Kalau nggak percaya coba saja kita tahan satu helai rambut supaya tidak memutih. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Waktunya putih saja meskipun dihitamin tetap aja kena wudhu langsung luntur. Benar itu. Artinya apa? Kita nggak bisa otak-atik itu yang bukan milik kita. Karena pada saatnya tiba itu oleh Allah akan diambil. Dan sebab itulah sangat beruntung orang yang dalam hidupnya, yang ada dalam benak, pikiran dan hatinya hanya Allah, Allah, Allah dan Allah. Dan siapa yang membela Allah dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7, maka Allah kelak akan meneguhkan kedudukanmu. Ya ayyuhalladzina amanu taqallah in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Saya lihat karena saya ini bukan hanya sekali di Pejuang Subuh. Ya, kuliah subuh gabungan. Kalau di Pondok Indah ada Pejuang Subuh. Kalau di sini ada subuh gabungan. Subuh gabungan saya ini bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali. Itu yang namanya para pejuang subuh itu jam 2:30 itu sudah ada di sini. Itu luar biasa. Yang dikomandanin oleh Bapak Haji Madani bin Haji Madali, yang mudah-mudahan itu pahalanya terus mengalir. Mereka tidak butuh apresiasi. Bahkan ada yang pasang umbul-umbul, nyiapkan ini, nyiapkan itu. Masya Allah. Mereka tidak tampil di sini. Tapi niat mereka adalah karena Allah. Yang kadang juga penceramah mungkin gak menyebut namanya. Yang disebut adalah orang-orang yang terhormat. Tapi mereka yang di belakang jauh luar biasa di hadapan Allah. Karena mereka insya Allah terbebas dari yang namanya ujub dan riya. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Fauzi Bahresi, bahwa kaitan dengan memilih pemimpin selain dia berilmu, bermoral, tapi juga bermental. Sama halnya dalam bersyiar. Syiar pun itu butuh yang namanya ilmu, butuh yang namanya mental, butuh yang namanya modal. Betul? Ini gak akan mungkin bisa terlaksana yang namanya syiar subuh berjamaah kalau gak ada modal. Betul? Sebab itulah dikelilingkan tuh yang namanya kotak hijau, kantong hijau. Itu jangan cuma diliatin. Iya, cuman saya kasih saran itu harusnya dikasih QR. Karena saya tadi gak bawa uang cash. Iya, sehingga itu tidak semuanya orang itu kayak Pak Camat gak bawa uang cash. Itu lebih banyak ada di handphonenya. Sehingga itu kalau ada tinggal tap
itu nggak ketahuan, tahu-tahu isi 10 juta. Amin. Coba kan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih syiar itu butuh ilmu. Kenapa? Makanya lihat wahyu yang pertama jumhur ulama, meskipun ada beda pendapat, tapi jumhur ulama yang sering kita pelajari, yang sering kita dengar, wahyu yang pertama yang diturunkan Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW, surat apa? Nggak ada surat Iqra. Surat Al-Alaq. Ayat berapa? 1 sampai 5. Lihat isinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra yang awalnya Rasulullah dalam sejarah itu diinformasikan kepada kita melalui para guru yang sampai kepada kita. Rasulullah ketika bertahanus di Gua Hira didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, Iqra Muhammad. Dijawab oleh Rasulullah, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca dan tulis. Bagi orang-orang yang benci terhadap Islam, benci terhadap Rasulullah, nabimu itu bodoh, nggak bisa baca dan tulis. Tapi bagi orang yang merenung, justru Rasulullah memiliki karakter yang namanya fatonah. Itu membuktikan bahwa Rasulullah kecerdasannya bukan diajari oleh manusia. Nggak mungkin punya ilmu kalau nggak ada yang ngajarin, betul? Dan kalau Rasulullah itu punya gelar, Pak, berarti pernah kuliah. Betul nggak? Rasulullah nggak pakai ijazah, makanya sekarang lagi ribut. Betul gak? Oh iya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu fatonah, Pak, cerdasnya di atas rata-rata. Dari mana Rasulullah tahu tentang ini dan itu? Karena ada yang ngajarin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, strategi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan baca. Dan membaca itu bukan hanya membaca tulisan, tapi juga membaca suasana. Maka seorang penceramah yang dikasih waktu 20 menit, ceramahnya 2 jam, itu gak membaca waktu. Siap. Bapak mau berangkat juga. Oh iya, makanya. Saya udah berapa menit nih? Baru 2 menit lagi. Oh 2 menit lagi. Tuh, saya udah baca, tenang. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini dengan kita baca, sudah selebihnya kita libatkan Allah yang telah menciptakan diri kita, libatkan Allah yang dengan kemuliaannya, dan juga libatkan Allah karena Allah yang mengajarkan melalui perantaraan kalam, dan juga libatkan Allah yang telah mengajarkan umat manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi saya hanya perantara saja yang bisa memahamkan, bukan guru, tapi yang memahamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memiliki kelebihan sudah menjadi kewajiban untuk menyisihkan kelebihan kita di dalam membantu saudara-saudara kita, baik itu kelebihan dalam bentuk materi, harta benda, maupun kelebihan-kelebihan yang lain, kebaikan, ya, rasa kebaikan, pengetahuan yang kita miliki bisa kita tularkan pada masyarakat. Masjid Al-Husna dilengkapi oleh sarana penyiapan air siap minum, siap masak, sehingga masyarakat bisa mengambilnya di sini baik untuk minum maupun dibawa ke rumah secara cuma-cuma. Kemudian juga Masjid Al-Husna memiliki
bakery, pabrik roti dan pabrik makanan yang nantinya setelah berproduksi akan diberikan secara sukarela siapa yang memiliki yang tidak memiliki kemampuan bisa mengambilnya secara cuma-cuma, yang punya kemampuan seberapa bisa ikut berkontribusi agar roda tersebut tetap berjalan. الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ويقولوا قولا سديدا. Salah satu ibadah yang Allah perintahkan kepada kita adalah menjadi orang tua, menjadi orang tua yang bertakwa. Mati dari husnul khotimah, kembalinya surga. Tapi siapa yang cari duit tak pakai din, tak pakai ragu-ragu agama, tak pernah berjuang buat agama Allah, tak pernah sedekah, nanti matinya nar, masuk neraka. Pelaksanaan kuliah atau pengajian duha ini juga istimewa karena dibarengi dengan kegiatan pengukuhan dan pelantikan pimpinan ranting se-Kecamatan Cilandak serta pimpinan cabang Cilandak yang insya Allah akan segera dilantik dan resmi berdiri di Kecamatan Cilandak.